Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah kita, dalam saat teduh bersama kita pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kehidupan kita dalam minggu yang lalu semalam Tuhan sudah berganti. Dan hari ini pun kita rindu supaya kehidupan kita semakin berganti. Nah, bagaimanakah cara untuk memperoleh berkat itu? Bagaimanakah cara untuk mendapatkan berkat Tuhan senantiasa? Nah, Bapak Ibu, menjadi sebuah kerinduan bagi manusia bahwa setiap saat kehidupannya boleh diberkati. Dalam setiap saat, setiap waktu menjadi keinginan bagi dia untuk memperoleh diberkati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Nah, ternyata syarat untuk bisa seperti itu kita hanya cukup mendengarkan firman Tuhan. Nah, persoalannya Bapak Ibu, kenapa bisa kita hanya dengan itu kita dapat menerima berkat? Ya, kenapa hanya dengan mendengarkan firman Tuhan kita dapat memperoleh berkat? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nanti kita akan boleh bahas lebih lanjut, ya kan? Tapi saya rindu sebelum untuk boleh memulai dan boleh menikmati ibadah kita dalam persekutuan kita, di dalam saat teduh kita pada pagi hari ini, mari kita angkat sebuah lagu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas segala anugerah dan berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh berikan bagi kami dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh mensyukuri segala berkat dan anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan kami juga boleh bersyukur buat kesempatan yang baik dan yang indah yang Tuhan telah berikan bagi kami juga. Pada pagi ini kami dapat bangun, kami dapat menikmati persekutuan kami dengan Engkau ya Allah.
untuk boleh menolong, menopang, bahkan boleh mengurapi kami. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini, Roh Tuhan yang boleh bersama-sama dengan kami, untuk boleh mengurapi, memberkati kami, bahkan yang boleh menerangi kami, untuk boleh menjalani hari-hari yang Tuhan telah sediakan dan berikan itu bagi kami. Sebab tanpa Tuhan, maka kami akan berada di dalam ketersesatan. Sebab tanpa Tuhan, kami akan tetap berada pada jalan yang tidak kami tahu kemana arah dan tujuannya ya Allah. Untuk itu Tuhan, pada saat ini berkatilah anak-anak Tuhan yang tetap rindu ya Bapa, untuk boleh merindukan persekutuan dengan Engkau, yang merindukan waktu-waktu teduh bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang boleh memberkati kami satu persatu, Engkau yang boleh menolong, menopang, bahkan yang boleh memberkati kami. Sebab kami yakin dan percaya anugerah Tuhan yang akan boleh bersama dengan kami, mengurapi kami, bahkan yang boleh membukakan jalan, menunjukkan jalan bagi kami untuk menjalani dan memperoleh berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan itu bagi kami. Bahkan secara khusus Tuhan, buat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan sapaan firman Tuhan pada saat ini, biarlah kiranya Roh Allah yang boleh bersama-sama dengan mereka pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan waktu ini dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di saat teduh kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Ya, saya rindu Bapak Ibu kita juga dapat sama-sama membacanya nanti di dalam teks yang boleh kami bagikan kepada kita. Mazmur 119 ayat yang ke-105, saya akan membacakannya bagi kita Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali firman Tuhan ini tadi kita sudah angkat sebuah lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kita boleh melihat dulu, terang dan gelap itu adalah dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Ya, terang dan gelap itu dua hal yang berbeda, antara siang dan malam itu dua hal yang berbeda. Jadi ada sebuah perbedaan yang tampak ya di antara kedua waktu ini ya, ada dua perbedaan yang jelas. Satu terang, satu gelap. Ya. Nah Bapak Ibu, apa yang mau kita lihat di sini? Kalau di dalam gelap itu apa, di dalam terang itu apa? Nah kalau di dalam terang itu Bapak Ibu semua nampak jelas. Ya, ibarat pulpen ini nampak Bapak Ibu. Jatuh pun dia, jatuhnya kemana nampak. Ya kan? Apa yang mau kita tuliskan pun ada salah, ada kurang, ada lurus, ada bengkok, semuanya tampak. Ya kan? Lalu kita masuk Bapak Ibu di dalam gelap. Ya. Dalam gelap ini Bapak Ibu semua serba tidak pasti. Semua masih meraba-raba. Semua masih tidak pasti. Ya, namanya sudah gelap Bapak Ibu. Ibarat umpamanya mati lampu, kita tidak tahu di mana sebenarnya kita meletakkan dompet kita. Ya. Ibarat kalau sudah mati lampu atau sudah dalam kegelapan, kita tidak tahu meletakkan di mana sendal kita atau selop kita. Jadi semuanya serba tidak pasti Bapak Ibu. Nah yang lebih fatal lagi Bapak Ibu, ketika kegelapan melanda kita, maka semua bisa terjadi. Ya. Sulit bagi kita Bapak Ibu untuk menghindarinya. Ibarat nih mati lampu semuanya. Kita tidak tahu apakah yang mau kita jalani ini, yang mau kita lewati ini, ada meja, ada kursi, ya kan? Ataupun ada gitar, atau ada apapun, kita tidak nampak Bapak Ibu. Kita tidak akan melihat itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, maka ketika kita berada dalam kegelapan, ketika kita berada di dalam kegelapan, maka sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya serba tidak pasti. Ya. Mudah-mudahan lepas, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan. Semua menggunakan kalimat mudah-mudahan Bapak Ibu. Nah, tentunya hal ini sangat berbeda Bapak Ibu dengan terang. Kalau terang Bapak Ibu kita dapat melihat dengan jelas. Ya kan?
ada meja, ada kursi, ada sepatu. Bahkan Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mungkin tabrakan. Ya. Kita tidak akan mungkin bertabrakan antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau dalam kegelapan Bapak Ibu, itu semuanya memungkinkan untuk terjadi. Ya. Kita bisa bertabrak dengan orang lain, sama-sama jalan. Ya. Nah, ini adalah situasi yang real Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan bagi kita pada saat ini, firman itu pelita bagi kita, bagi kaki kita Bapak Ibu. Kemana kita mau melangkah, maka terang sudah ada di sana begitu. Ya, terang itu akan beserta dan boleh bersama dengan kita, sehingga apa? Kemanapun kita mau melangkah, ya, kemanapun kita mau melangkah, maka terang itu akan menyinari kita, sehingga membuat kita akan dapat melihat dengan jelas, tampak dengan jelas, sehingga bahaya-bahaya, kemungkinan terjadi, ya, kemungkinan terjadinya bahaya itu mulai sangat minim sekali Bapak Ibu. Ya. Ibaratnya Bapak Ibu, kita mengendarai kereta ataupun sepeda motor ataupun mobil, lampunya nggak ada, ya, lampunya nggak ada. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau kita tidak nabrak orang, kita juga bisa menabrak orang, ya kan? Tetapi dengan adanya lampu tadi Bapak Ibu, maka kita dapat melihat orang dan orang lain pun juga dapat melihat kita. Inilah fungsi dari esensialnya Bapak Ibu tadi dari terang itu tadi. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan oleh pemazmur ini, bahwa pemazmur ini berkata Bapak Ibu bahwa ternyata firman Tuhan itu adalah sebagai pelita yang menerangi kehidupan kita, ya, yang akan diletakkan pada kaki kita, yang kemana kita akan melangkah, maka terang itu akan bersama-sama dengan kita Bapak Ibu. Nah, seberapa besar dan seberapa yakin Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu, ya, hadir dalam kehidupanmu? Seberapa besar dan seberapa yakin Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu hadir ataupun bersama-sama dengan kita? Ya. Semakin banyak firman Tuhan itu tinggal dalam dirimu, semakin banyak firman Tuhan itu engkau pahami, semakin banyak firman Tuhan itu kau lakukan, maka semakin teranglah jalan hidupmu. Ibarat bola lampu Bapak Ibu, ada 1 watt, 2 watt, 3 watt, 4 watt, 5 watt, 10 watt, 50 watt, 100 watt. Makin tinggi dia Bapak Ibu, makin terang. Nah, demikian juga Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, semakin banyak kita melakukan dan menerima firman Tuhan, maka terang kita semakin besar Bapak Ibu. Semakin jarang kita melakukan firman Tuhan, maka kita juga akan mengalami yang namanya kegelapan ataupun keredupan. Ya. Makin redup, makin lama, makin redup, makin redup, makin redup, makin redup. Maka semakin gelap dia, semakin berbahaya Bapak Ibu. Bahayanya apa? Kita bisa menabrak orang, dan juga kita bisa ditabrak orang, karena orang juga tidak melihat kita. Ini adalah sesuatu hal yang jelas Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu saya rindu dan saya ingin mau mengajak kita Bapak Ibu, ya, untuk benar-benar bisa, ya, meyakinkan diri dan hati kita bahwa semakin banyak kita menerima firman Tuhan, semakin banyak kita melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan ini, pelita itu, akan menerangi seluruh jalan kita, sehingga tidak akan tersandung, tidak tersesat, dan orang lain juga yang akan mampu melihat kita. Jadikan firman Tuhan itu Bapak Ibu sebagai dasar bagi kita untuk boleh menerangi seluruh kehidupan kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Lalu, selamat pagi. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, memberkati kita, dan memampukan kita menjalani seluruh kehidupan yang Tuhan boleh berikan bagi kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah atas anugerah dan penyertaan Tuhan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang mengajak kami Tuhan untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab dengan melakukan firman Tuhan kami akan memperoleh terang dalam hidup kami. Dengan melakukan firman Tuhan kami akan memperoleh pemahaman dan pengetahuan. Dengan melakukan firman Tuhan, maka kehidupan kami akan boleh diikuti dan disertai dengan terang yang berasal daripada Tuhan, yang akan dapat kami pergunakan untuk boleh menerangi jalan di dalam kehidupan kami ya Bapa.
Untuk itu Tuhan, pada saat ini biarlah kiranya seluruh anak-anak Tuhan yang boleh mendengarkan sapaan dari firman Tuhan dalam saat teduh pagi kami bersama pada hari ini, Tuhanlah yang boleh bersama-sama dengan kami. Tuhanlah yang boleh menolong, menopang, bahkan yang boleh memampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran dari firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Salam, Tuhan memberkati.